Berbagi kisah apa yang dicari para devosan, mengapa bisa bertahan berdoa setiap malam? Saya memang setiap hari itu mendapat pesan dari Padre Pio. Apa yang disampaikan Padre Pio pada hari ini pada saya? Itu memang kerinduan saya. Secara fisik saya tidak bisa lagi terlalu banyak ya melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Maka saya sudah mendedikasikan diri saya untuk membawa jiwa-jiwa lewat Padre Pio's Prayers Group untuk kemuliaan Tuhan. Di saat tadi saya rindu sekali untuk bisa menyambut tanpa harus prodiakon datang ke rumah saya. Lalu kemudian saya dapat notifikasi. Padre Pio bilang begini, Padre Pio says, I approve that you commit yourself to win souls to Jesus, teaching them how to please Him. You can participate in the Holy Communion to the Holy Father. Tidak ada yang kebetulan ya. Persis apa yang saya pikirkan itu. Lalu Padre Pio bicara seperti itu. Terkadang saya merindukan ketika saya berdoa, saya rindu wewangian. Saya ingin wewangian itu datang, tapi yang datang yang lain. Begitu ya. Dan pagi ini, persis yang ada dalam pikiran saya, dan Padre Pio mengatakan itu. Ya, praise the Lord, ya sore ini saya sudah menerima sakramen Maha Kudus. Tetapi bukan saya pergi untuk datang kepadanya. Dan saya biasanya ada di tabernakel. Tiap kali saya pasti ada di tabernakel dan saya pasti doa keheningan tabernakel. Dan saya disampaikan pesan itu. Bahwa Padre Pio mengatakan ya. Saya approve ya. Bahwa kamu berkomitmen untuk membawa jiwa-jiwa pada Yesus. Membagikan, saya tidak bilang teaching, saya tidak teaching teman-teman ya. Bagaimana menyenangkan hati Yesus. Dan bagaimana saya bisa ambil bagian di dalam komuni kudus. Yang adalah untuk kemuliaan Allah Bapa. Maka kemudian saya tergelitik pertanyaan untuk teman-teman. Karena pada umumnya kita semua yang ada di sini adalah berbeban berat, bebannya macam-macam. Ada yang sakit, ada yang masalah lain, macam-macam masalahnya. Tapi paling tidak semua punya pergumulan. Nah, pada waktu tadi dibacakan doa dari Bapak Serafik Francis Assisi, yaitu doa jadikanlah aku pembawa damai. Kebetulan dibacakan oleh Ibu Dion dan Ibu Hetty. Apa yang kita lakukan, kata demi kata yang disampaikan oleh Bapak Serafik. Maka pertanyaan saya kepada teman-teman, saya kagum sekali ya, doanya belum terjawab gitu ya. Lalu pertanyaan saya, apa sebetulnya yang sahabat-sahabat cari? Berkumpul setiap malam pukul 20.30, bertahun, sudah memasuki tahun kedua. Dan yang kedua, mengapa bisa bertahan? Silakan teman-teman, mungkin ada yang bisa sharing, ya. Mungkin saya boleh memberikan kesaksian tentang diri saya, kenapa saya mau mengikuti komunitas Padre Pio.
di usia yang semakin senja, umur 70 tahun, otomatis fisik saya mulai menurun. Tapi saya tetap berindu di dalam pelayanan. Dan puji Tuhan, dengan adanya pandemi itu banyak sekali komunitas doa Zoom, salah satunya Padre Pio. Di usia yang sudah tua, saya ingin tetap pelayanan dan sampai kapanpun, sampai Tuhan memanggil saya, walaupun dengan usia 70 otomatis fisik pun juga menurun, saya juga sudah pakai alat bantu jantung. Ini yang membuat saya tetap semangat, karena di dalam pelayanan doa itu saya merasakan saya tidak sendirian. Saya sakit, banyak teman-teman yang sakit yang bisa kita doakan, dan kita juga didoakan oleh teman-teman yang ada di dalam Zoom doa ini. Dan itu sungguh luar biasa, menguatkan saya. Terima kasih. Satu lagi, kalau Bu Evo tadi bercerita tentang tiap hari ke gereja untuk ikut misa, kebetulan saya kalau jalan kaki itu 7 menit Ibu ke gereja, dekat sekali. Kalau naik motor itu 3 menit sudah nyampe. Saya baru Bu di Semarang, baru 5 tahun. Karena dekat gereja itu memang kerinduan saya, sehingga saya rajin banget ke gereja. Dulu saya jalan kaki. 5 tahun di sini, akhirnya lutut kiri saya yang nggak mampu untuk jalan kaki karena osteoartritis, sehingga saya naik motor. Kalau nggak ikut misa itu rasanya ada sesuatu yang kurang. Dan kira-kira 5 hari yang lalu fisik saya itu turun, tapi aku kok kepingin banget ya misa, aku jalan aja. Sampai baru, kebetulan saya tipe yang nggak rajin lihat bensin. Begitu saya keluar, bensinnya di bawahnya empty. Akhirnya saya naik motor tetap ke pom bensin, beli bensin, ke gereja. Fisik itu turun. Biasanya kita ikut misa itu bisa nyanyi, bisa ikut berdoa. Itu sama sekali nggak bisa karena fisik saya turun. Saya sampai kepingin pulang. Aku pulang aja deh, nanti kalau aku jatuh gimana. Tapi saya kepingin tubuh Kristus. Dan itu saya tunggu banget. Saya nggak bisa doa, nggak bisa nyanyi, ikut nyanyi. Tapi saya tunggu tubuh Kristus. Berkat penutup, Romo belum turun, saya langsung pulang. Walaupun saya pulang masih dalam keadaan nggak fit, tapi punya rasa aku nggak sendiri, aku punya Tuhan, Tuhan sudah datang, Tuhan pasti berkarya, memberikan saya kekuatan. Itu yang menyelamatkan saya, Bu. Walaupun nggak hari itu saya sembuh, 2-3 hari berikutnya saya sehat dan saya bisa ikut Zoom lagi. Terima kasih Bu Evo waktunya. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Kerinduan ya Bu ya, bahwa Tuhan Benar, Bu. Ya hadir, selalu menemani, begitu juga teman-teman saling mendoakan. Terima kasih sharingnya, menguatkan kita. Silakan, mungkin ada 1-2 lagi. Sebelum pandemi, saya setiap hari ke gereja. Lalu 4:30 saya sudah bangun cepat-cepat, jam 6 kan harus ada di gereja. Jadi kira-kira jam 5 saya udah ada di jalanan, karena kawan lewat. Beliau itu usianya 6 tahun lebih tua dari saya. Tapi dia masih setir mobil, jadi lewat. Tapi setelah itu lama-lama beliau udah tidak lagi. Saya setiap pagi naik ojek ke gereja. Tapi dengan adanya pandemi, semua nggak boleh. Jadi mau nggak mau saya di rumah. Padahal hati itu nggak enak, karena setiap pagi biasanya terima komunitas. Waktu pandemi saya selalu minta supaya Prodiakon datang. Kalau sekarang saya selalu ke gereja hanya hari Minggu, hari-hari biasa saya gereja di rumah online. Jadi saya mengatakan pagi kita online, malam kita online. Jadi bangun tidur bisa berdoa, mau tidur pun ditutup dengan doa. Itu. Jadi kalau itu tidak dilakukan, rasanya kurang. Karena dengan demikian Padre Pio pasti membantu saya untuk tidur. Jadi nggak ngimpi, nggak apa, tapi saya bisa tidur baik. Tidurnya nak, bangun biasa jam 5:30 sudah bangun. Itulah.
Terima kasih Bu Evo, terima kasih Bu Ina, karena Bu Ina yang ngajak saya. Sama-sama Bu Bella, itu kehendak Tuhan. Iya, puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa. Ya, karena tidak mudah loh, tiap malam ya. Tiap malam sehingga sampai saya pada permenungan ya. Kalau bukan gerakan roh, sulit. Jadi walaupun usia saya sudah banyak, masih kepake juga. Kan kata orang kalau usianya udah banyak udah nggak, orang tidak terpakai ya. Tapi ya masih terpakai untuk bisa berdoa. Ibu, saya sedikit ya, Ibu Evo. Dengan mendengar segala apa yang diungkapkan oleh Ibu Evo, saya berpegang teguh pada doa, jadikanlah aku pembawa damai. Saya dua kali ini saya selalu berulang kali baca, bila terjadi kecemasan, selalu kadang-kadang saya hidup dalam kecemasan. Dan saya yakin, percaya Dia akan berikan kebenaran pada hidupku. Tetapi kita berpegang pada doa Fransiskus, kalau tidak salah ini doa Fransiskus Assisi. Apapun yang terjadi dalam hidupanku, jadi kita harus berpegang teguh pada bila cemas kita pasti ada kebenaran, kekuatan bagiku. Dan bila kesedihan, pasti ada pengharapan bagi hidupku. Jadi kita tetap berpegang apa doa-doa yang kita bawakan tiap malam ini selalu kita hayati. Saya betul-betul menghayatinya sehingga dalam kehidupan saya sehari-hari saya berpegang teguh bahwa Tuhan selalu menyertai aku. Di usia lanjut ini kepada 81 ini, tapi saya percaya Tuhan selalu menyertaiku, berikan selalu kekuatan dan kesehatan bagi saya. Puji Tuhan. Nah, itulah, jadi kita selalu berpegang teguh, bila terjadi apapun, pasti Tuhan akan berikan kekuatan, kebenaran bagi hidupku. Itu yang saya selalu berpegang teguh pada doa-doa yang kita bawakan pada malam hari ini. Novena juga, pada novena Hati Kudus Yesus, mintalah maka Dia akan berikan, ketuklah maka akan dibukakan bagiku. Jadi itulah saya selalu berpegang pada doa-doa sepanjang malam, pada malam ini, tiap malam. Hanya itu yang saya pegang. Makasih Bu Evo. Terima kasih Ibu Hetty, terima kasih ya, meneguhkan dan menguatkan kita semua, karena kita setiap malam berdoa kurang lebih 1 jam ya. Dan pada umumnya doanya kan sama, dari depan sampai belakang. Bagian belakang yang sering kita ubah sesuai dengan kita mencoba untuk memperkaya ya doa-doa yang ada di dalam Padre Pio, begitu. Kemarin kita mengenai keheningan, kali ini kita pembawa damai, seperti itu ya. Dan itu kan kalau yang tidak bisa mengikuti tujuan daripada doa, itu bisa satu tertidur ya. Yang kedua membosankan. Itu aja yang didoain. Mulai dari depan sampai belakang, itu saja. Begitu ya. Nah, ini teman-teman tidak bosan. Dan saya lihat begitu tekun, begitu tulus, apalagi ketika mendoakan teman-teman yang sakit. Luar biasa. Jadi terima kasih ya, meneguhkan sekali, dan tidak ada yang kebetulan. Kalau kerinduan saya saya masih mendapatkan Ekaristi ya, masih. Hanya saja sebagai manusia saya terkadang rindu ya melakukan hal-hal yang sebelumnya saya lakukan, tapi dalam keadaan keterbatasan fisik sehingga saya tidak mampu melakukannya. Maka saya mohon
begitu ya, saya mohon, maka saya dihibur. Saya dihibur dengan kata-kata hari ini persis seperti apa yang ada dalam pikiran saya, begitu ya. Mungkin teman-teman juga ya, nanti saya bisa bagikan linknya. Padre Pio tiap hari itu kirim pesan. Ya, kirim pesan yang sepertinya kok kayak kebetulan, padahal nggak ada yang kebetulan ya. Semua sudah diatur. Saya senang aja karena bisa mendoakan orang lain, itu merupakan kebanggaan sendiri itu. Itu yang saya itu, walaupun saya nggak bisa mendoakan dengan benar, tapi bisa mendoakan melalui novena Padre Pio ini merupakan bangga, saya bisa bangga. Terserah Tuhan, tapi saya berdoa aja. Sisanya cuma berdoa. Begitu. Dan jadi banyak komunitas. Jadi saya waktunya, walaupun cuma 1 jam. Tapi saya senang. Saya walaupun kadang-kadang capek yang malam agak ngantuk, tapi saya paksakan mendengar aja. Mudah-mudahan Tuhan menjamah yang sakit, mengabulkan permohonan yang kita mohonkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saya merupakan kebanggaan di itu. Terima kasih, itu aja. Ya, malam kita berdoa bersama karena masing-masing kita punya persoalan, punya pergumulan. Nah, kita lalu kemudian mencari ya. Tetapi dalam permenungan, nanti coba teman-teman juga ya, dalam permenungannya, ternyata kita tidak hanya mencari kesembuhan atau apapun menyelesaikan masalah dengan masalah-masalah yang saat ini kita hadapi. Ada satu lagi yang kita tidak sadari. Kenapa kita lakukan ini semua? Dan kenapa kita bertahan? Dan itu adalah iman kita, yaitu agar kita semua memperoleh hidup kekal. Memang hidup kekal nanti setelah kematian. Jadi selain sekarang kita juga minta kesembuhan, minta segala pergumulan kita dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi sebetulnya tujuan akhir kita hidup kekal. Luar biasa ya. Jadi mungkin teman-teman ya, kalau punya waktu, coba renungkan lagi pesan-pesan Padre Pio. Karena ya saya selain harus menuliskannya, juga memasukkannya dalam YouTube, memasukkannya dalam Instagram gitu ya. Sehingga berulang-ulang dibaca. Berulang-ulang dan mencoba untuk dipahami maksudnya apa. Sehingga kemudian mendapatkan sesuatu ya. Kenapa kita kumpul setiap malam di sini? Kan bukan hanya sekedar kita mendoakan yang sakit, kita doakan, yang perlu ini begitu ya. Dengan kredo kita ya. Syahadat kita. Kehidupan kekal. Luar biasa kan ya? Kita nggak sadar ya. Ketika juga kita disampaikan mandat daripada Yesus, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? Dan kita respon, dan kita lakukan. Dan Allah berkenan. Nah ini yang tadi disampaikan ya dalam bahasa lain ya. Nah, kita tidak mengajari begitu ya, tetapi how to please Him ya, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi terima kasih teman-teman semua yang dengan tekun
setia setiap malam berdoa bersama, mendoakan teman-teman yang lain, peduli dengan kawan-kawan yang lain. Ya, itu sungguh luar biasa. Apa yang kita lakukan ini semua juga ya berkenan pada Tuhan. Saya tetap menggunakan kata semoga. Ya, saya dalam hal tertentu dengan segala kerendahan hati menggunakan kata semoga. Meskipun dalam hati saya tahu bahwa doa kita sudah dijawab. Oh, Cara Bu Evo, ya, silakan Ibu Teresia. sekalipun saya barisan yang belakang, barisan belakang, tapi saya merenungkan perjalanan saya untuk bisa masuk ke komunitas Padre Pio ini. Jadi saya diperkenalkan sama Bu Evo itu kayaknya udah berapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi saya tidak ada reaksi waktu itu. Terus kemarin ketemu di rumah sakit baru ada suatu gerakan. Tapi itu kenapa waktu ada gerakan itu pun juga aku nggak langsung respon. Tapi saat itu aku ingat, aku itu berdoa. Aku sebutkan komunitas Padre Pio ini kepada Tuhan Yesus. Terus aku sebutkan juga nama Bu Evo. Terus memang kebiasaan pagiku itu, setiap pagi itu aku bangun pagi. Lalu aku doa pagi dan aku selalu membaca firman Tuhan dari Ziarah Batin. Itu selalu aku tidak pernah lupa, kecuali kalau aku sakit, gak bisa bangun. Ya itu aku tidak lakukan, paling cuman doa biasa Bapa Kami Salam Maria Kemuliaan. Satu ketika tertulis di situ, itu yang menyemangati saya. Dikatakan di Mazmur itu, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Menikmati baitnya, menikmati kasihnya, menikmati cintanya. Aku berpikir bagaimana mungkin gitu. Lalu terus aku berdoa dan aku merenungkan dengan banyak beban-beban hidup yang lain ya. Di mana mama juga bersama aku juga sudah sepuh ya dan harus mengantar ke rumah sakit dan berbagai-bagai hal ya. Caranya adalah gitu. Bahwa saya ini harus memberikan waktu saya secara terus menerus. Itulah yang menjadi kerinduan saya, itu diam di rumah Tuhan. Artinya mengikuti komunitas Padre Pio ini. Dan saya memang 2 minggu tidak mengikuti Padre Pio selama saya di Medan. Karena sinyalnya di sana itu tidak dapat saya tangkap. Tapi saya selalu ingat kalau kalian tuh berdoa 8:30. Saya ingat ya saya berdoa Bapa Kami Salam Maria Kemuliaan, cuma itu aja. Tapi itulah yang membuat saya, mengapa saya juga semakin mencintai komunitas Padre Pio ini. Itu kemurahan Tuhan itu dapat saya nikmati kalau saya tune in, kalau saya bergabung, kalau saya setia bertekun di dalam satu doa. Itu yang saya peroleh ternyata dari firman Tuhan itu. Jadi itu bukan kebetulan firman Tuhan itu buat saya. Jadi harus ada kemauan, harus ada waktu, dan harus ada pengorbanan. Begitu. Baru saya bisa melihat, menikmati kemurahan Tuhan itu. Kemurahan Tuhan itu bukan artinya saya hidup tanpa beban. Beban saya nambah kok. Beban saya nambah. Tapi satu hal, Tuhan tuh katakan, murah hati, baik. Kita dimampukan untuk melewatinya. Lewat apa? Komunitas Padre Pio ini. Lewat ketekunan ibu-ibu semuanya, saya terbuka mata hati saya, mata batin saya. Ternyata jawaban Tuhan itu bahwa rindu akan bait Allah untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Seperti ada di komunitas Padre Pio ini. Itulah yang membuat saya selalu mengikuti, sekalipun saya misalnya kalau udah capek kerja saya nggak bisa ngikutin, saya ngantuk, saya pasti nggak gabung, saya nggak tune in, saya tidur. Tapi kalau saya ini selalu saya diingatkan, Tris ya, ayo
ikut, oh ya 8:30 kita, oh ya. Seperti itu Bu Evo. Jadi kerinduan saya itu dilatih oleh kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu ada lewat ketekunan ibu-ibu yang saya lihat dalam komunitas itu. Itulah berkat rohani buat saya. Dan terima kasih buat Bu Evo yang tidak cemu-cemu ya mengajak saya. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur, dan terima kasih juga kepada Bu Evo dan teman-teman yang lain yang setia satu dengan yang lain. Oke, terima kasih banyak. Pujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Teresia ya. Puji Tuhan, haleluya. Kata-kata terakhir tadi Bu Teresia itu yang sebetulnya mau saya tutup dengan, tapi rupanya oleh Ibu Teresia disampaikan. Itu mungkin kuasa Roh Kudus, kedalaman batin kali ya. Ini saya tadinya nggak mau ngomong, tapi ada dorongan kuat. Bagaimana Tuhan, saya bicara? Enggak, ya bicara begitu. Jadi saya bicara. Dan itu firman Tuhan dari Mazmur. Iya, karena itu tadi ada dua ya. Jadi itu satu, yang kedua bahwa teman-teman ini begitu luar biasanya. Karena apa? Karna sungguh menyediakan waktu bagi Tuhan untuk berdoa. Kan kita tidak, banyak orang bilang, bagaimana saya kan sibuk, saya kan kerja, saya kan ini. Tapi lihat, semua teman-teman ini juga ada yang kerja. Itu Bu Lika itu ya susah banget itu ya. Oh, saya kadang-kadang masih di mana. Tetapi dia komit. Ya. Jadi memang komitmen itu yang membuat kita mau berjaga-jaga 1 jam. Nah itu tadi Ibu Teresia menyampaikan itu ya. Karena apa? Karena kita menyediakan diri kita. Maka kemudian Tuhan memampukan kita. Karena tidak ada perkara yang tidak bisa kita tanggung ketika kita berjalan bersamanya. Ya, terima kasih Bu. Dan itulah yang kemudian tadi kata-kata ketekunan. Seringkali kita tidak sabar masalahnya. Doa kita belum terjawab. Maka kemudian kita mungkin kecewa, kita putus asa, kita merasa sudah melakukan berbagai banyak pelayanan. Ya, tetapi kenapa kok begini-begini aja begitu ya? Lalu kita kemudian lupa bahwa kita ini tidak ada yang sempurna, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Makanya tadi saya juga mengajak teman-teman untuk kembali kita memamah doa, jadikanlah aku pembawa damai ya. Saya akan tutup ini dengan doa ini kembali. Di situ dikatakan apa? Jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Kalau kita bikin checklist ya, kita checklist, coba nanti kita masing-masing kita ukur ya, posisi kita di mana. Kalau ada kebencian, apakah aku jadi juru damai atau aku jadi kompor? Kalau terjadi penghinaan, apakah aku jadi pembawa pengampunan? Mengampuni itu enggak mudah. Tetapi begitu mengampuni, sembuh, pulih semuanya. Bila terjadi perselisihan, apakah aku membawa kerukunan atau aku bikin tambah keruh? Bila terjadi kebimbangan, apakah aku membawa kepastian atau aku bikin orang terombang-ambing? Bila terjadi kesesatan, apakah aku menjadi pembawa kebenaran atau menjadi pembenaran? Bila terjadi kecemasan, apakah aku membawa harapan atau aku membuat orang lebih lagi tambah cemas ya? Bila terjadi kesedihan, apakah
kita jadi sumber kegembiraan, membawa teman-teman gembira, atau kita bikin dia tambah susah. Ya. Lalu bila terjadi kegelapan, apakah kita menjadi pembawa terang atau kita kemudian membawa lebih pada gelap yang lebih kelam lagi? Nah, di sini kemudian terjadi penutup yang luar biasa. Lihat kata-katanya. Aku lebih ingin menghibur daripada dihibur. Memahami daripada dipahami. Mencintai daripada dicintai. Ini sebetulnya mau menunjukkan bahwa Yesus lebih dahulu melakukan itu semua bagi kita. Jadi sudah selayaknya kita melakukan hal yang serupa. Karena dijawab kemudian, sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni, sama seperti dalam doa Bapa kami. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Kata tadi yang saya sampaikan, bahwa kita tidak sadar, kita melakukan, yang kita lakukan ini semua adalah untuk kehidupan kekal. Semoga malam hari ini, malam Lebaran, ya, membawa sesuatu buat kita, sehingga kita betul-betul merasa ada seperti yang Ibu Angela katakan, kalau saya belum berdoa, saya belum selesai hari ini. Nah, kalau saya sudah selesai berdoa malam, ditambah lagi dengan rekaman Kidung Simeon, maka semua sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi untuk besok. Semoga semuanya tambah semangat. Salam Padre Pio, si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine.